Pada pertengahan abad ke-18, perkembangan agama Islam di kerajaan Kutai semakin maju dan pesat. Di sisi lain, saat itu para pemangku kerajaan pun sudah memeluk Islam sebagai agama resmi mereka. Salah satu saksi bisu perkembangan sejarah Islam di tanah Kutai adalah situs berupa bangunan masjid bernama Siratal Mustaqim yang terletak di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Salah satu keunikan dan tradisi yang terpelihara di Masjid Siratal Mustaqim saat bulan Ramadan adalah buka puasa bersama dengan menu spesial yaitu bubur peca yang disajikan sebagai takjil utama selain kue dan minuman teh susu dan air mineral. Kalau enggak bulan puasa Pak, enggak ada. Cuma karena bulan puasa aja baru ada bubur peca. Karena saya tanya itu kan banyak jamaah, banyak yang ngambil masyarakat, banyak yang buka puasa di sini. Jadi saya tanya, bapak-bapak ini kenapa suka tiap hari makan bubur peca? Karena apa? Katanya, ini Bu, kami ambil berkahnya, kan setahun sekali. Baru bilangnya ini, jadi saya bilang, kenapa Pak? Bilangnya itu supaya obat panjang umur. Sekalian bilangnya obat lambung, mah. Tapi saya bilang, kok Bapak senang? Iya, bilangnya, karena kan enggak ada bubur peca selain masjid tua ini. Katanya, jadi saya bilang, di lain enggak ada, ya cuma di sini aja yang ada. Jadi saya bilang, tanya lagi kan, kenapa cuma bilangnya gurih, bumbunya bilangnya rasanya itu lain daripada yang lain. Itu katanya, jadi datanglah jamaah ini tadi buka puasa bersama. Bubur peca itu memang berada di sini sejak turun-temurun dari nenek moyang sampai ke anak cucus yang ada saat ini. Jika dilihat sepintas, bubur peca seperti nasi kuning. Namun ketika diperhatikan, tampak jelas bubur yang berwarna kuning. Bila kita menengok pada sejarah kota Samarinda, khususnya di Kelurahan Masjid, daerah ini banyak dihuni oleh pendatang suku Bugis dari Sulawesi dan suku Banjar dari Kalimantan Selatan, di mana makanan khas suku Banjar adalah nasi kuning dan kue khas suku Bugis dengan bolu peca. Sehingga ada kemungkinan bubur peca adalah hasil dari kombinasi panganan khas kedua suku tersebut. Sejatinya bubur peca sama persis dengan bubur-bubur lainnya yang terbuat dari beras. Yang membedakannya hanyalah warna dan bumbu rempah-rempah sebagai bahan campuran dalam mengolahnya. Ya, memang dulu Habib Bernama Masuk ini beliau ketika apa-apa dengan masyarakat itu semua dikumpulkan dengan masyarakat untuk sama-sama membahas terutama bubur pica kan. Nah jadi pada masa itu alhamdulillah bubur pica ini dipilih oleh Habib Abdul Razak untuk buka bersama di Masjid Siratal Mustaqim ini pada seiring dengan masjid pada tahun 1881 beliau berjaman itulah sampai sekarang dilestarikan ini bubur picanya.
Sekitar jam 9 pagi, di komplek Masjid Sirotol Mustaqim, proses membuat bubur peca sudah dimulai. Proses memasak bubur terlihat sangat sederhana dan tradisional. Bahan bakarnya berupa kayu, bukan minyak ataupun gas. Proses diawali dengan membuat api dari kayu, menakar beras, lalu mencucinya. Sebanyak 25 kg beras dalam sehari yang akan dimasak menjadi bubur peca. Dalam waktu yang bersamaan, seorang kepala dapur bernama Ibu Mardiana membuat bumbu dan meramu rempah-rempahnya. Walaupun ia sedang berpuasa dan bumbu tak dicicip, namun rasa bubur peca selalu pas dan nikmat. Jadi saya kata anak remaja, saya lajari, ibu-ibu ini yang ada ini saya lajari. Kalau saya nakar bumbu, tolong lihat. Siapa tahu nanti jadi penerus saya kan. Rencana saya ini tahun depan, insya Allah mau mundur sudah. Tapi kalau ada yang pintar, tapi kalau belum ada yang bisa, ya enggak tahu lah Pak. Kan namanya umur kita enggak tahu Pak ya. Namanya umur ini besok kah, lusa kah, ya enggak tahu kita. Ajal itu kalau sudah datang mau menjemput kan. Setelah tungku api sudah siap, juru masak yang lain mulai merebus air di dandang. Dan memasak ayam untuk bahan campuran bubur peca. Ketika ayam sudah masak dan mengambang, ayam pun diangkat untuk nantinya disuir sebagai bahan campuran bubur peca. Jadi kalau sudah air itu tadi mendidih lagi kan cuci beras, masukkan lagi berasnya ke dalam panci tadi, baru diaduk sampai kering. Agar beras yang dimasak tidak melekat atau lengket pada dandang, juru masak harus mengaduknya terus-menerus tanpa henti, dan proses ini memakan waktu kurang lebih 2 jam. Terus nanti kalau sudah diaduk, sudah kering, jadi saya kasih tadi bumbu-bumbu tadi. Bumbu yang sudah saya masak. Kan bumbunya itu bawang putih, bawang merah, jahe, rempah, kayu manis sama palet masukkan di itu. Nah kelapa, peksin, masako. Itu nanti diaduk itu Pak di santan. Ya ditakar semua nanti itu. Bumbu-bumbunya itu ditakar semua, santannya ditakar. Satu pancinya itu berapa takarannya kan? Dalam satu panci itu ditakar semua. Nanti kalau sudah kering, ya saya masukkan nanti sudah campur tadi ayam suwir apa, saya masukkan dalam panci, diaduk sampai masak. Setelah masak, ya itu sudah diangkat. Itu pun 2 jam lah, baru masak itu buburnya itu. Untuk lauk menemani bubur peca, setiap harinya berganti-ganti, tergantung sumbangan masyarakat pada hari itu. Bisa berupa ayam bumbu merah, telur rebus, daging,
dan bisa pula ikan atau lauk yang lainnya. Sekitar jam 15.00 atau jam 3 sore, masyarakat terutama anak-anak mulai berdatangan membawa rantang untuk diisi bubur peca. Tradisi bubur peca ternyata bukan hanya hidangan untuk buka puasa bersama di Masjid Sirotol Mustaqim saja, namun juga untuk masyarakat sekitar masjid yang tidak dapat ikut buka bersama. Bubur pecah ini ciri khas dari masjid untuk Siratal Mustaqim, dan saya rutin untuk berbuka puasa di masjid Siratal Mustaqim ini. Dan bubur pecah ini saya antri pada sholat asar untuk orang tua saya di rumah, karena orang tua saya sangat suka berbuka puasa dengan bubur pecah ini. Saya ambilkan buat keluarga semuanya, untuk sekeluarga untuk buka puasa. Jadi kita ini antri rame-rame di sini di Masjid Siratal Mustaqim buat mengambilkan keluarga semuanya. Setelah sholat asar, panitia masjid mulai sibuk mempersiapkan iftar jama'i atau buka bersama di teras Masjid Sirotol Mustaqim. Di sisi lain, panitia berbuka yang terdiri dari remaja masjid sibuk mengisi piring dan gelas yang kosong. Lalu menata hidangan bubur peca untuk berbuka puasa. Remaja masjid ini diarahkan untuk membantu proses berbuka puasa
Jadi semua remaja laki-laki, perempuan yang ada kegiatan lain, semua ketika habis asar itu ikut-ikut membantu. Sudah ada yang mengangkat gelasnya, kan, angkat piringnya karena lokasinya jauh kan masuk ke dalam itu. Jadi remaja yang diarahkan untuk membantu proses buka puasa bersama di masjid ini. Ketika waktu berbuka puasa semakin dekat, pengunjung masjid pun semakin banyak berdatangan. Saya berbuka puasa di sini untuk menyambung silaturahmi, sekalian menikmati bubur peca khas masjid ini. Saya berbuka puasa di Masjid Siratal Mustaqim. Setelah saya alami ada penyakit saya, Pak. Alhamdulillah saya makan nasi bubur peca ini. Alhamdulillah, Pak. Berhenti penyakit emas saya. Kenikmatan bubur peca sudah menyebar ke beberapa daerah. Setiap harinya, ada saja pengunjung dari luar daerah datang dan hanya ingin merasakan bubur peca yang gurih dan nikmat. Dengan sabar dan penasaran, mereka menunggu waktu berbuka. Apalagi bubur peca sudah dihidangkan di hadapan. Ketika muazin mengumandangkan azan, mereka pun segera menyantapnya. Alhamdulillah, menurut cerita orang tua dulu, manfaatnya itu banyak sekali bubur peca ini. Terutama itu bahan-bahannya kan dari beras. Itu dari santan, dari bawang dan sebagainya. Bahwa itu manfaatnya di dalam ini kan tidak boleh keras-keras, ini harus lembek-lembek. Manfaatnya yaitu untuk menyehatkan badan kembali supaya tidak ada masuk-masuk yang mengenai makanan yang lebih keras-keras. Dan salah satunya itu menyehatkan terutama badan tersebut dan supaya tidak terlalu lemah karena ini bahannya berupa dari beras. Sebagai panganan tradisi di Samarinda seberang, bubur peca layak untuk dilestarikan. Di sisi lain, tidak semua orang dapat membuat bubur peca yang gurih dan nikmat seperti yang dihidangkan di Masjid Siratal Mustaqim. Hanya orang tertentu saja secara turun-temurun yang mampu mengolah rasa dan meramu racikan bumbu-bumbunya. Namanya Ibu Mardiana, kan beliau turun-temurun dari orang tuanya. Kalau dulu kan memang jenis datuknya lah yang ke atas sendiri kan. Jadi ketika orang tuanya meninggal, beliau lagi yang melanjutkannya. Jadi turun-temurun. Jadi rasa dari awal sampai sekarang tetap tidak berubah. Kan rencana saya ini tahun ini saya mundurkan diri. Tapi karena tidak ada yang bisa mengelola bumbu, terpaksa saya masih pertahankan, tapi tidak tahu nanti kalau tahun depan ada yang sudah tahu nganu bumbunya, ya terpaksa saya nanti mundur sudah kan, karena sudah agak tua sudah kan, mana sudah sering sakit-sakitan, sudah 20 tahun ini saya Pak pertahankan ini. Dengan kondisi Ibu Mardiana yang demikian, harus ada generasi yang mampu menggantikan beliau. Secara tradisi, hanya keturunan dari kepala dapur atau juru masak saja yang dapat menggantikan. Di sini kan bikin bubur peca ini, bumbu-bumbunya itu kan sudah kita tahu semua, bawang merah, bawang putih, jahe, bumbu-bumbunya. Tapi ada rahasia, itu rempah-rempahnya itu, yang karenya itu tidak bisa orang lain mengetahuinya. Itulah ciri khasnya bubur peca di sini. Saya sudah 6 tahun kerja di sini bikin bubur peca.
Pengalaman saya, dulunya saya tidak tahu bikin peca, akhirnya saya tahu bikinnya sama bumbu-bumbunya. Saya tuh ingin tahu cara membuat peca, jadi saya penasaran, makanya saya ikut bergabung sama ibu-ibu di sini bikin peca ini biar saya tahu buburnya itu, nah bikin buburnya. Saya belajar sama Ibu Mardiana. Akhirnya saya tahu bumbu-bumbunya sama cara masak bubur pecaknya. Tradisi buka puasa dengan bubur peca di Masjid Siratal Mustaqim saat ini menjadi destinasi wisata kuliner di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dianggap perlu melestarikan keberadaan bubur peca. Masjid ini adalah sebagai masjid tertua bukan saja di kota Samarinda, di Kalimantan Timur, bahkan secara nasional itu termasuk masjid tertua dan mendapatkan penghargaan kedua secara nasional. Nah, itulah sebabnya beberapa orang dari mancanegara mulai ramai datang dari Malaysia, bahkan dari Australia ada, dari mana-mana. Bubur peca tradisional, makanan ciri khas Samarinda Seberang, isinya sudah ini ciri khas Samarinda Seberang. Dan memang kita mengadakan dari kelompok sadar wisata Amanah Siratal Mustaqim ini mengadakan festival bubur peca. Nah, rencana seprovinsi. Ya, karena kita ngambil nanti momennya yaitu bulan Rajab. Kebetulan Masjid Siratal Mustaqim ini diresmikan yaitu sekitar bulan Rajab. Diresmikan, dan momen-momen itulah kita mengadakan nanti festival bubur peca se-Kalimantan Timur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.